Gak bosan ketemu kita kan, Fems? Jangan dong, kita masih punya informasi menarik loh. Kita jajan bola-bola pisang yang lagi hits di Lampung ya, Fems. Ngomong-ngomong soal pisang, ada pisang kualitas ekspor yang diproduksi di Lampung loh. Kebunnya luas banget. Mampir ke Lampung, wajib juga menikmati keindahan alamnya dong. Pastinya indah banget. Penasaran kan? Tetap di Ragam Indonesia ya, Fems. Biasanya sih daun pisang digunakan sebagai pembungkus makanan segubal. Fems, segubal adalah kudapan berbahan dasar ketan dan santan. Kemudian dibungkus dengan daun pisang dan dimasak sampai matang. Penasaran cara bikin segubal? Yuk kita lihat proses bikinnya. Bahan yang dibutuhkan beras ketan, daun salam, serai, pandan, garam, dan kelapa parut. Ada juga daun melinjo dan daun pisang untuk pembungkusnya. Peras kelapa sampai menjadi santan. Segubal sebaiknya gunakan santan kental ya, Fems. Masukkan serai yang digeprek, daun salam, daun pandan, dan garam. Terakhir, masukin deh beras ketannya. Aduk-aduk. Beras ketan dan santan dimasak di atas api terlebih dahulu. Aduk terus supaya ketan gak nempel dan gosong. Masak sampai santan menyusut deh, Fems. Selanjutnya, ketan dikukus sampai benar-benar matang. Kukus kurang lebih 30 menit agar ketan benar-benar lembut. Sambil nunggu ketan matang, kita bikin sango durian ya, Fems. Warga Waikanan biasa makan segubal dicocol sango durian. Bahannya juga gampang kok. Ada durian, gula aren, gula pasir, dan daun pandan. Pisahkan daging durian dari bijinya, Fems. Sebaiknya gunakan durian matang agar rasa sango makin legit. Campurkan gula aren, gula pasir, dan pandan ke wajan. Aduk-aduk terus sampai gulanya meleleh dan gak gosong. Masak sampai teksturnya kental kayak gini nih. Tinggal masukkan daging durian sambil terus diaduk supaya tercampur rata. Kalau sudah agak bening gini, artinya sango durian sudah matang dan siap diangkat. Oh panas. Ketannya juga udah matang tuh. Tinggal dinginkan sebentar, Fems. Lanjut, bungkus ketan dengan daun pisang. Cara bungkusnya nggak boleh asal, Fems. Segubal ketan dicetak bulat-bulat pipih kayak begini. Pastikan ketan benar-benar padat ya, Fems. Tumpuk satu persatu ketan yang sudah dicetak. Jangan lupa beri alas daun melinjo supaya nggak lengket. Lalu gulung daun pisang, lipat, ikat dengan tali. Bungkusnya harus rapet ya dari talinya. Kenapa? Kalau dia nggak rapet, talinya nggak bener. Ketika direbus, ini kan ngembang, nanti robek, terus lepas taliannya buyar. Jadi harus benar-benar kenceng. Selesai dibungkus, masukkan segubal ke dalam air mendidih. Rebus kurang lebih 30 menit sampai segubal benar-benar matang. Kalau segubal sudah matang, siap dihidangkan deh. Fems, segubal dicocok dengan sango durian yang rasanya manis dan legit. Tapi bisa juga dinikmati dengan cocolan yang rasanya gurih dan asin kok. Misalnya, bekasam atau olahan fermentasi ikan. Bisa juga pakai serundeng yang dicampurkan ikan kering. Rasa segubal sama persis seperti lemang khas Sumatera Barat. Gurih. Bisa juga loh segubal dinikmati dengan rendang. Hihihi. Fems, di Lampung segubal biasa disajikan dalam acara adat atau hari raya. Saat ini segubal makin sulit ditemukan karena hanya dibuat oleh orang tua saja. Maklum, bikinan orang tua dijamin lebih enak tuh, Fems. Hihihi.
Fams, olahan pisang dilapisi tepung panir lagi hits di masyarakat. Ayo, tebak apa namanya? Yap, nugget pisang. Lebih enak lagi, nugget pisang dikasih berbagai aneka topping. Ada green tea, almond, coklat, atau keju. Dijamin bikin ngiler deh. Nugget pisang bisa jadi pilihan saat lagi bosan makan pisang yang itu-itu aja, Fams. Beda dan gak kalah enak. Fams, kalau ke Lampung, boleh nih dicobain banana ball alias bola-bola pisang dari Pisang Lampung. Lokasinya ada di Jalan Walter Mongensidi. Banana ball choco atau rasa coklat dan tiramisu jadi pilihan menu pisang yang paling laris, Fams. Nugget bola pisang yang sudah digoreng tinggal ditabur dengan bubuk coklat aja. Widih, banyak juga nih coklatnya. Gak pelit ngasih toppingnya, Fams. Tabur juga bubuk tiramisunya, Fams. Oh iya, Fams. Istilah nugget sebenarnya mengacu pada olahan daging yang digiling halus, dicampur bumbu, pengemulsi, dan tepung. Kemudian digoreng dengan minyak yang banyak atau deep fry. Tapi zaman now, nugget menjadi olahan makanan yang digiling dan dilapisi tepung panir. Bahan dasarnya bisa apapun ya, Fams. Nah, bedanya nugget pisang dengan banana ball bisa dilihat dari isiannya, Fams. Banana ball isiannya bisa berupa coklat atau tiramisu yang lumer di mulut. Harga nugget pisang lumer cuma 17-18 ribu rupiah, Fams. Cukup terjangkau ya, Fams. Biar kekinian, cobain ya, Fams, banana ball ini. Enak deh. Masih soal pisang nih, Fams. Siapa yang nggak tahu, Fams, keripik pisang sudah menjadi oleh-oleh khas dari Lampung. Biar nggak bosen, keripik pisang udah diberi tambahan aneka rasa. Nggak ada salahnya juga coba olahan pisang lain dari Lampung ya, Fams. Ini dia, pie pisang. Pie dibuat dari adonan pastry dan diberi isian pisang dan aneka topping. Aduh, nggak cukup deh kalau cuma makan satu biji doang. Hihihi. Yuk deh, kita lihat proses buatnya di dapur milik Mbak Sinta. Tempatnya ada di Gang PU, Jalan Pagar Alam, Kota Bandar Lampung. Bahan untuk membuat pie pisang dibagi jadi 3, Fams. Untuk kulitnya ada tepung terigu protein sedang, mentega, gula pasir dan garam, telur, dan air dingin. Kalau isian flanya ada telur, tepung maizena, susu, dan gula pasir. Sedangkan toppingnya ada pisang, coklat, kacang almond, dan keju parut. Kita buat pie-nya dulu ya, Fams. Campurkan tepung terigu, mentega, kuning telur, gula, dan garam. Aduk dengan mixer dengan kecepatan rendah. Uleni hingga adonan berbentuk pasir. Aduk sesekali dengan spatula biar merata ya. Lanjut, tambahkan air es sedikit demi sedikit. Kalau udah rata dan kalis, adonan kulit pie tinggal digiling atau dipipihkan aja deh. Oh iya, Fams, kunci keberhasilan membuat kulit pie atau pastry terletak pada cara gilingnya. Adonan kulit pie dipipihkan dengan rolling pin atau penggilasan adonan. Lalu taburi dengan tepung supaya nggak lengket. Kalau udah pipih, isi dengan coarse fat atau mentega khusus pastry. Lipat sampai bentuknya menyerupai amplop. Lalu gilas kembali adonan secara perlahan agar coarse fat tidak pecah atau keluar dari adonannya. Kalau sudah selesai tinggal dicetak deh. Fams, kali ini kita buat pie pisang premium dan pie pisang biasa ya. Bedanya dari ukurannya aja kok. Pie pisang premium lebih besar dari pie biasa. Cetak adonan pie menyerupai bentuk pisang. Sisihkan, Fams. Sekarang kita bikin deh fla pastry. Kocok kuning telur, gula pasir, dan susu. Kalau sudah rata, tambahkan tepung maizena. Aduk lagi ya, Fams. Siapkan fla isian dan toppingnya, Fams. Isian utamanya adalah buah pisang yang sudah matang. Tambahkan fla dan aneka topping juga, seperti keju, coklat, dan kacang almond. Untuk pie premium, isiannya sama aja kok. Bedanya jumlah isiannya yang lebih melimpah. Tinggal tutup deh dengan kulit pie, Fams. Jus deh, langsung dipanggang. Panggang dalam oven dengan suhu 180 derajat selama 45 menit ya. Nah, udah matang nih. Pie pisang, angkat dan sajikan.
Harga pai pisang cuma Rp7.000 per buah. Kalau pai premium Rp30.000. Harga terjangkau, rasanya wow, istimewa. Soal rasa jangan diragukan lagi, enak. Cita rasanya seperti kue bolen khas Bandung. Bedanya ada penambahan flanya aja, fams. Just for info, fams, pai susu sebenarnya mengadopsi camilan dari negara lain seperti Portugis, Inggris, dan Hong Kong. Kalau di Hong Kong sih, pai disebut dengan tart custard karena isiannya berasal dari custard. Mulai dikenal sekitar tahun 40-an. Meski olahan serba pisang sudah makin berkembang, tapi makan buah pisang langsung gak boleh ketinggalan ya, fams. Soalnya pisang baik buat kesehatan tuh. Buah pisang mengandung karbohidrat, protein, mangan, vitamin A, B dan C, serat, kalium, dan magnesium. Pastinya berguna sebagai sumber energi, menurunkan tekanan darah, meningkatkan stamina, dan mengatasi gangguan pencernaan. Banyak banget kan manfaatnya? Fams, pasti udah pernah lihat buah pisang yang kulitnya kuning mulus kayak gini dong. Sekilas kayak buah import ya. Apalagi dikasih nama agak kebarat-baratan, kayak pisang Cavendish ini. Hihihi. Jangan salah loh, fams, pisang ini masih produk asli dari Indonesia kok. Nggak percaya? Yuk kita lihat kebunnya yang luas di wilayah Lampung Tengah. Total luas lahannya mencapai 32.000 hektar, fams. Tapi nggak semua lahan ditanami pisang sih. Sebagian besar kebunnya justru ditanami nanas tuh. Untuk kebun pisang Cavendish sih paling besar ada di sini, fams. Luasnya sekitar 1.000 hektar. Lihat, banyak banget dong pohon pisangnya. Bukan cuma ke supermarket aja, fams. Pisang di sini juga dipasarkan di luar negeri. Nah, pisang kualitas ekspor ini ditanam dengan istimewa loh. Pisang Cavendish dikembangbiakan dengan sistem kultur jaringan, fams. Caranya dengan melibatkan satu induk tanaman yang diambil jaringannya untuk ditanam kembali. Kira-kira butuh waktu 9 sampai 14 bulan untuk menghasilkan buah pisang berkualitas, fams. Agar berkualitas, buah pisang diperlakukan secara khusus, fams. Caranya, tandan pisang dibersihkan dari daun kering, kemudian dibungkus dengan kertas dan kain seperti kasa. Tujuannya sih agar buah pisang terlindung dari hama dan goresan pada buah pisang. Fams, kertas kuning ini anti air dan bisa digunakan untuk 2 kali membungkus tandan pisang. Sayangnya kertas khusus ini berasal dari Cina. Nah, untuk pohon yang sudah ada tandannya, harus dipasang tiang pancang dari bambu supaya nggak mudah roboh. Maklum ya, fams, berat satu buah pisang bisa mencapai puluhan kilogram. Lalu beri tanda dengan pita aneka warna. Beri juga keterangan usia dan kondisi pisang ya, fams. Gunanya supaya tim panen bisa mengetahui usia pisang yang layak dipanen. Ini dia pisang siap dipanen, fams. Tinggal dipotong aja nih. Satu tandan pisang dipotong langsung diangkut bersama-sama. Beratnya lumayan loh, fams. Bisa mencapai 20-30 kg. Kemudian pisang digantung di cable way atau rel untuk dibawa ke tempat packing house atau rumah pengemasan. Kalau semua pisang sudah dipanen, petani tinggal tarik puluhan tandan pisang secara manual kayak gini. Wih, semangat Pak! Sebelum dikemas, pisang harus dibersihkan dulu dari bagian ujungnya yang kering, fams. Oh iya, fams, pisang yang dipanen emang masih hijau. Biasanya pisang akan matang saat proses pengiriman. Nah, pisang yang sudah bersih tinggal masuk ke dalam rumah pengemasan. Sayangnya cuma karyawan aja yang boleh masuk, fams. Sekarang pisang tinggal dikemas dalam kardus, fams. Lalu pisang siap didistribusikan ke seluruh Indonesia. Bahkan sebagian lagi diekspor ke negara lain seperti Tiongkok, Korea, Jepang, Malaysia, Singapura, dan Timur Tengah. Biasanya pisang ini sampai ke tujuan dalam waktu 3 minggu sampai 1 bulan, fams. Emang nggak akan busuk ya? Untuk ekspor kita menggunakan kontainer pendingin dengan suhu sekitar 14 derajat ya. Sehingga kita untuk pemasakan buahnya itu di tempat tujuan. Jadi kita pengirimannya itu dalam kondisi masih mentah. Jadi kita akan matangkan buah pisang itu pada saat tiba di negara tujuan.
Wah, hebat. Semoga makin banyak lagi produk lokal yang bisa terus go internasional ya, fans. Fems, jangan kemana-mana ya. Kita mau ajak main basah-basahan nih ke tempat wisata yang seru dan menarik. Tunggu informasinya sesaat lagi ya, Fems. Ahai! Waktunya jalan-jalan, Fems. Pasti kalian udah tahu dong, wisata Pantai Lampung indah dan memikat hati. Sayangnya, sebagian masyarakat setempat mencari alternatif wisata lain karena bencana tsunami di Banten dan Lampung. Tenang, Fems. Keindahan alam Lampung gak cuma pantai aja kok. Selagi nunggu kondisi Pantai Lampung aman dikunjungi, kita ke Kabupaten Waikanan yang dikenal dengan sebutan Negeri Seribu Air Terjun. Seru banget, Fems. Sebenarnya jumlah air terjunnya gak sampai 1000, tapi jumlahnya terbilang cukup banyak kok. Kita ke Curug Gangsa dulu, Fems. Waktu tempuh perjalanannya kurang lebih 5 jam dari Bandar Lampung. Lokasinya ada di Kecamatan Kasui, Kabupaten Waikanan. Setiap pengunjung hanya dikenakan tiket masuk sebesar Rp5.000 saja. Tapi itu di luar biaya parkir ya, Fems. Sebelum turun tangga aja, megahnya air terjun sudah kelihatan tuh. Airnya juga deres, jadi nggak sabar mandi-mandi nih. Cukup turun 60-an anak tangga aja, Fems. Sampai deh di air terjun Gangsa. Fems, lebar air terjun Gangsa sekitar 20 meter, dengan tinggi mencapai kurang lebih 50 meter. Sayangnya air terjunnya lumayan deras, jadi kita nggak boleh mandi di sini. Jangan sedih dulu, Fems. Walau kita tidak bisa menikmati air terjun secara langsung, tapi masih bisa merasakan cipratan air terjunnya saja sambil menikmati indahnya pemandangan. Lalu kita seberangi jembatannya dan melintasi batu-batuan. Hati-hati ya, Fems. Jangan sampai jatuh terpeleset. Bisa bahaya tuh. Fems, konon nama Gangsa berasal dari legenda masyarakat setempat yang menyebut suara gemercik air terjun bagaikan seruling gangsa. Kita juga bisa menikmati air terjun sambil duduk-duduk santai seperti ini, Fems. Pengelola juga menyediakan saung-saung untuk tempat berteduh. Asik ya, Fems? Sekarang wisata alam Curug Gangsa dikelola oleh perorangan. Pantes ya kalau kondisinya cukup terawat, bersih, dan makin indah dengan bunga-bunganya yang menyegarkan mata. Masih di Kabupaten Waikanan nih, Fems. Ada juga air terjun kereta di Kecamatan Blambangan Umpu. Namanya lucu ya, Fems. Kabarnya nama Curug Kereta diambil karena bentuk air terjun persegi panjang seperti gerbong kereta. Saat masuk ke dalam lokasi wisata ini, kita akan disuguhi dekorasi yang instagenik, ciamik. Fems, kondisi air terjun kereta masih bersahabat tuh. Debit airnya tidak terlalu deras, jadi aman untuk main air atau berenang. Tapi ingat, Fems, harus hati-hati saat terjun seperti ini. Soalnya kubangannya lumayan dalam tuh. Kalau belum ahli, mending cukup main-main air aja deh. Yang paling penting, basah. Hihihi. Meski air terjun kereta tidak terlalu tinggi, airnya lumayan deras, Fems. Jadi kelihatannya kayak tirai ya. Indah banget. Sama seperti air terjun Gangsa, air terjun kereta juga tak kalah terawat, Fems. Masyarakat setempat yang tergabung dalam Pokdarwis atau kelompok sadar wisata bertugas menjaga dan merawat lokasi wisata ini. Meski begitu, kita juga harus menjaga keindahannya ya, Fems, agar kelestarian lingkungannya tetap terjaga. Abis basah-basahan jadi lapar nih, Fems. Enaknya kita santap kalkun guling aja. Dagingnya empuk, bumbu rempahnya juga pas di lidah. Enak banget. Sepiring nasi pastinya kurang nih. Fems, kandungan lemak kalkun terbilang rendah. Emang gak bikin gemuk sih, tapi kalau nasinya nambah ya percuma aja. Hihihi. Daging kalkun mengandung kalium, fosfor, seng, dan besi, Fems. Dipercaya bisa meningkatkan imunitas tubuh, Fems. Oh iya, Fems.
Desa Sukoharjo, Kabupaten Pringsewu, Lampung, sudah dikembangkan peternakan kalkun berkonsep agrowisata, namanya Rumah Kalkun. Sebenarnya kalkun bukan unggas asli dari Indonesia, fans. Asalnya dari Kanada dan sebagian benua Eropa. Perawatan kalkun juga gampang. Usia 1 bulan sudah bisa diolah dan disantap beramai-ramai. Yuk fans, kita bikin kalkun gulingnya. Bumbunya ada bawang putih, bawang merah, kunyit, serai, jahe, lengkuas, dan garam. Tumbuk semua bumbu sampai halus. Lumurkan pada bagian dalam dan luar kalkunnya. Lalu dikukus supaya daging kalkun empuk. Kalau empuk, angkat dan panggang di atas bara api sambil sesekali diberi kecap. Duh, tampilan dan aromanya begitu menggoda selera. Bikin lapar nih. Nah, kalkun gulingnya siap untuk disajikan. Makan besar nih. Demikian tayangan Ragam Indonesia hari ini, fans. Semoga informasi yang disajikan bermanfaat. Pokoknya nonton Ragam Indonesia setiap Senin sampai Jumat hanya di Trans 7. Cintai Indonesia dengan segala keragamannya. Cintai Ragam Indonesia. Sampai jumpa.